gudap unggul, inilah Kak yang dinilai dulu. Nanti ada penilaian gudap unggul atau mau sertifikasi gudap ya, akreditasi gudap. Nah, yang dinilai itu administrasi gudap dulu Kak. Nanti dulu yang kegiatan-kegiatannya. Tapi kalau di dalam administrasi tidak ada sama sekali pegangan buku catatan di gudap itu fatal Kak. Artinya sistem pengelolaan gugus depan kita belum berjalan sebagaimana mestinya. Cuman bisa dilaporkan kami banyak Bu kegiatan, banyak Kak kegiatannya, tapi tidak ada hitam di atas putih. Cuman ada laporan mulut, lisan. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini menjadi satu problem ya bagi kita, bagaimana masalah ini bisa kita tuntaskan secara berangsur-angsur, dan ini menjadi suatu yang penting di dalam menjadikan gugus depan itu baik dan unggul. Ya Kak ya? Yuk lagi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa dari sisi organisasi, tata laksana organisasi, Gerakan Pramuka dibentuk dari bawah, yaitu dari gugus depan. Ya, sebagai garda terdepan, gugus depan adalah milik dan wewenang kuartir. Dikelola oleh kuartir, tapi berada di sekolah. Ya, jadi kita bisa harus menempatkan sekolah dan gugus depan, tapi sama-sama berkolaborasi, sama-sama berkoordinasi sehingga dapat menciptakan gugus depan yang baik. Ya. Kemudian adanya miss ini kadang-kadang kita perlu duduk bersama dengan dinas, mungkin juga ya dengan kuartir ranting, dengan guru atau pembinanya bersama-sama bahwa gugus depan ini di sekolah harus bersinergi dengan kuartir ranting dalam upaya pembinaannya. Ya. Itu Kak ya. Harapan kami di gugus depan sekolah ini akan lebih maju. Kalau dulu Kak banyak gugus depan yang ada di masyarakat Kak. Tapi sekarang rasanya tidak ada lagi. Dulu perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, mungkin pernah dengar Kak ya? Pertamina, PLN, Pusri itu punya gugus depan Kak. Tapi sekarang rasanya nggak keterdengar lagi Kak ya, gugus depan yang dikelola oleh BUMN. Cuman saya sendiri pernah penggalangnya di perusahaan Patal Kak. Pada saat itu perusahaan Patal yang sekarang PTC, ya kan? PTC itu adalah dulu kan pabrik pemintalan benang. Nah, itu ada pramukanya. Saya termasuk di situ, penggalang di situ dan aktif luar biasa. Nah, sekarang tidak ada lagi, Kak. Kami berharap gugus depan ini tidak hanya tumbuh di sekolah, tapi bisa juga tumbuh di lingkungan masyarakat, Kak. Ya, lingkungan masyarakat, lingkungan perusahaan-perusahaan, sehingga menguatkan program atau pendidikan pramukaan ini terjangkau semua lapisan, tidak hanya harus di sekolah. Itu harapan kita. Namun seiring dengan waktu tampaknya ini sudah tidak tidak berjalan lagi. Harapan kita mungkin kita nanti dari kuartir daerah mungkin atau dari kuartir cabang bisa melakukan pendekatan lagi ya kepada pimpinan-pimpinan BUMN supaya membentuk gugus depan di lingkungannya masing-masing. Gitu kan? Nah, ini yang akan kita coba lagi, menggairahkan kembali karena dulu pernah berjaya Kak. Gugus depan Pertamina, Yaktapena itu semua kegiatannya diakomodir oleh perusahaan. Pusri juga sudah pernah. PLN juga sudah pernah, itu tahun-tahun 90-an. Nah, sekarang nggak ada lagi, Kak. Yang ada yang sekarang di sekolah itulah yang harus kita hidupkan. Ini menjadi suatu pemikiran bagi kita ya. Ya. Yuk lanjut. Nah, jadi fungsi dari sekolah kakak-kakak itu mengembangkan pikiran, pengetahuan yang didukung sikap dan perilaku, nilai karakter, praktek dan melakukan proyek misalnya atau P5. Itu fungsi di sekolah. Tapi ketika kita di gugus depan itu lebih kepada diutamakan perilaku, lebih diutamakan keterampilan yang didukung dengan pengetahuan dan pikiran anak. Nah, jadi begitu di sekolah teoritis barangkali
yang dapat membentuk sikap, perilaku dan karakternya, tapi ketika di pramuka ada penerapannya berupa keterampilan-keterampilan pramuka. Yang tujuannya sama kita, goalnya sama, membentuk anak didik kita, peserta didik kita menjadi SDM yang berakhlak, mandiri sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Ya, pendidikan pramuka lebih pada fungsi pengembangan soft skill-nya, jadi lebih kepada keterampilannya. Dan dua sisi ini tentu saja menjadi suatu keterpaduan yang luar biasa. Di sekolah kita melaksanakan fungsinya, di gugus depan kita melaksanakan fungsinya, itu akan menjadi suatu kolaborasi yang baik. Apabila memang betul-betul dilaksanakan. Dan saya yakin di sekolah itu sudah kita laksanakan, sudah kita jalankan fungsinya. Nah, tinggal di gugus depan ini yang harus kita tingkatkan. Setuju kakak ya? Iya. Jadi di gugus depan ini, nah bagaimana caranya tadi? Kita harus meningkatkan ini ya, mengatasi problema tadi Kak yang harus kita lakukan. Bagaimana kita dukung kakak-kakak selaku Makabigus mendorong, mendukung, memotivator pembinanya supaya mau dan aktif melaksanakan kegiatannya di gugus depan. Dan bagaimana supaya aktif, pembinanya juga harus dibekali dulu dengan pengetahuan kepramukaan. Bagaimana bisa melaksanakan kegiatan pembinaan pramukaan kalau pembinanya saja tidak pernah tahu apa sih itu pramuka. Hanya kita tugaskan saja untuk membina. Tentu hasilnya tidak akan maksimal. Ya kan Kak ya? Nah itu jadi peran kakak-kakak Mabigus ini luar biasa. Saya berharap nanti pembinanya dibekali dulu. Sehingga nanti harapan kita tadi bisa tercapai. Gitu ya Kak ya. Lanjut. Ini mungkin sekilas tugas pokok di gugus depan. Menghimpun kaum muda untuk bergabung dalam gerakan pramuka. Nah, jadi ini menghimpun kaum muda artinya kita menghimpun peserta didik kayak siswa yang mau, yang punya minat luar biasa, pengen tahu tentang gerakan pramuka. Jadi insya Allah kalau mereka yang punya minat ingin tahu itu pasti aktif. Dibandingkan dengan peserta didik atau siswa yang kita paksa untuk mengikuti gerakan pramuka. Pasti akan beda. Jadi yang mau itu harus tunjukkan dulu kalau memang setelah mengikuti kegiatan pramuka punya nilai lebih dalam dirinya. Baru nanti dia akan mengajak kawan-kawannya yang tidak tahu, yang tidak mau ngapain mengikut pramuka, capek-capek. Datang minggu ini, balik, capek lemah di rumah. Nah itu kayak kegiatan. Nah, jadi yang punya minat ini yang kita godok dulu. Yang kita berikan pendidikan pramukaan dengan baik. Kita ajarkan. Kelebihannya apa setelah mengikuti kegiatan? Baru nanti dia akan mengajak yang lain. Pasti mau. Apalagi kalau ada berkemah. Nah, ya kayak biasanya kalau ada berkemah tuh nak melok galau. Yang tadinya udah melok, tahu-tahu banyak pesertanya. Itu kayak sering terjadi. Nah, tapi tidak apa-apa, ya. Jadi ini suatu kesempatan pembelajaran bahwa memang kegiatan itu harus inovatif. Kemudian menyelenggarakan kepramukaan dengan sistem AMONG. PDKMK untuk mencapai tujuan. Nah, Kak, ini jadi memang PDKMK ini merupakan suatu fundamental, Kakak ya. Fundamental di dalam gerakan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan, di mana mereka harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ya bisa bisa mendharma baktikannya kepada nusa dan bangsa. Ya. Kemudian memiliki MK, metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan ini enggak ada Kak dunia lain. Di pramuka di dunia enggak ada metode kepramukaan yang dimiliki oleh pramuka Indonesia. Metode kepramukaan ada 9 Kak. Yang pertama kode kehormatan. Yang kedua belajar melakukan. Jadi sebelum semua metode kepramukaan yang diajarkan oleh pembina harus berdasar dulu kepada kode kehormatan. Apa kode kehormatannya Kak? Yaitu, ada yang tahu Kak? Kode kehormatan dalam gerakan pramuka? Nah, iya betul. Trisatya dan Dasadharma. Trisatya ada 3, Dasadharma ada 10. Ini fundamental yang harus ditanamkan kepada adik-adik pramuka, ya. Kemudian belajar sambil melakukan, itu metode Kak. Jadi metode ini adalah cara
yang harus diberikan oleh pembina kepada peserta didik dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di gugus depannya. Belajar sambil melakukan artinya apa Kak? Artinya peserta didik harus praktek dulu, baru kita evaluasi, baru kita refleksi. Disuruh bertindak dulu, baru kita evaluasi. Bukan kita ajarkan bagaimana caranya, misalnya membuat tenda. Kita yang mengajarkan bagaimana narik ini, pegang ini, tidak. Tapi kita serahkan dulu adik-adik kita untuk membuat tenda. Entah tenda itu miring, entah tenda itu lurus, tegak apa tidak, kaget urusannya. Yang penting mereka dulu berbuat. Ya. Itu belajar sambil melakukan. Selama mereka berbuat, selama mereka kerjakan, baru kita refleksi. Oh, ternyata salah, Dek, cara memasangnya, cara mendirikannya salah, cara mengaitkannya salah, cara menyimpulkannya salah talinya. Nah, setelah kita arahkan, baru mereka mengaktiviti, artinya dia melaksanakan apa yang menjadi arahan dari kakak pembinanya. Nah, seperti itu, Kak. Jadi belajar sambil melakukan merupakan salah satu metode kepramukaan. Sistemnya kalau biasa dikenal apa Kak Diana? DORA, ya. DORA, do, observasi, refleksi, dan activity. Aplikasi DORA, do, lakukan. O, observasi. R, refleksi. Dan A, activity, aktivasi. Ya, jadi belajar sambil melakukan, mereka suruh lakukan dulu, kemudian sambil melakukan kita refleksi, kemudian kita amati dan mungkin lakukan, itu ya. Itu di dalam sistem metode kepramukaan. Yang kemudian metode lagi Kak, sistem Among ya, berkelompok. Nah, belum itu ada lagunya Kak, biar kita hafal, kalau kita urusan sikok-sikok galak lupa. Nah, kemudian sistemnya berkelompok. Kenapa di pramuka harus satuan terpisah Kak? Putra, putri. Setiap kegiatan harus beda. Apapun namanya. Satuan terpisah. Kemudian di pramuka ada kelompok-kelompok namanya regu. Kalau di penggalang regu, kalau di siaga namanya barung, kalau di penegak namanya sangga. Untuk apa? Melatih kemandirian, melatih kerjasama, melatih kepemimpinan bagi peserta didik, siswa. Karena apa? Di setiap regu ada ketua regunya, ada wakil ketua regunya, pemimpin regu dan wakil pemimpin. Itu dia secara tidak mereka berproses di dalam dirinya, di dalam kelompoknya. Pembelajaran kepemimpinan, keberanian untuk memimpin, keberanian untuk bertindak, keberanian untuk mencoba, ya, kompak bersinergi, saling memberikan saran, saling suka dan duka, itu sistem berkelompok. Itu di dalam pramuka. Kemudian ada lagi menarik dan menantang, ya. Menarik dan menantang artinya apa Kak? Di dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan, pembina harus menciptakan kegiatan yang menarik, menantang, supaya adik-adik kita tuh seneng gitu nah Kak. Seneng datang di setiap pertemuan. Ingin punya keinginan yang luar biasa. Aku nak latihan. Aku nak latihan. Minggu kemarin kami belajar tali temali. Pasti minggu depan belajar buat apa lagi? Buat apa lagi? Ikut ini, ikut ini. Nah, karena ada apa? Karena menarik. Tapi kalau cuma dikasih ceramah setiap pertemuan, balik. Adik-adik itu yang ada bukannya dengar ke kakak pembinanya, tedo. Nah, tapi ketika ada praktek, bagaimana cara membuat tandu, ya, bagaimana mendirikan tiang bendera, bagaimana mendirikan tenda, bagaimana membidik kompas, bagaimana membuat pioneering, seneng bukan main. Ya, nah tentu saja pembinanya harus seperti itu. Namun pembina juga harus punya bekal untuk membina adik-adiknya. Tugas kami di sini sebagai pelatih yang akan memberikan pembelajaran, edukasi kepada pembina tentang teori dan praktek keterampilan kepramukaan. Karena semua itu ada dalam modul KMD, kursus mahir dasar, ya Kak ya. Jadi menarik dan menantang. Insya Allah kalau proses pembelajarannya aktif, insya Allah adik-adik kita akan bersemangat Kak. Apalagi kalau disuruh
buat program kegiatan nak berkemah. Wih cepet. Kaget bawa piring ya, kaget bawa ini apa kuali. Yang ini bawa, senang Kak, mereka berkelompok. Dalam kelompoknya berdiskusi apa yang mau dibawa untuk tenda, untuk berkemah. Suatu hal yang luar biasa ya. Walaupun masaknya pakai Magicom sekarang ini berkemah. Tidak apa-apa, karena memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak seperti dulu harus pakai kayu, pakai minyak tanah. Tapi ini suatu proses pembelajaran bahwa mereka senang melakukannya. Gitu kayak. Terus apa lagi Kak metode kepramukaan? Di alam terbuka. Nah ini Georgiannya waktu memang di pramuka harus melaksanakan kegiatan di alam terbuka Kak. Banyak-banyak, jangan banyak-banyak di kelas. Bosen adik-adik, jadilah di sekolah sudah di kelas. Ketika di kegiatan pramuka harus di lapangan. Di bawah pohon sambil belajar tali temali, sambil belajar P3K. Ya, cari tempat yang mereka senang. Asal jangan di dalam kelas. Makanya mereka senang di pramuka tuh harus kegiatan di alam terbuka. Ya Kak ya, itu memang ininya. Ya, apalagi Kak? Nah, hadir orang dewasa, metode kepramukaan selanjutnya. Kenapa hadir orang dewasa? Artinya setiap kegiatan kepramukaan di gugus depan, adik-adik harus kita dampingi Kak. Harus kita dampingi. Tidak boleh ditinggalkan. Diarahkan, tetap di bawah pengasuhan orang dewasa. Tuh ya, jadi walaupun dia sudah penegak, tetap harus hadir orang dewasa karena masih sebagai peserta didik. Dan yang terakhir Kak, tanda kecakapan. Artinya seperti saya katakan tadi, harus ada reward bila adik-adik kita mendapatkan suatu prestasi ya. Suatu hal yang mungkin dia menang juara ini atau bisa melakukan ini, itu harus ada reward. Diberikan tanda kecakapan atau mereka sudah mengikuti ujian SKU, sudah lulus ujian SKU. Kita harus upacarakan dengan upacara pelantikan kenaikan golongan. Itu suatu kebanggaan bagi mereka Kak. Dilantik oleh pembinanya, dikasih tanda kecakapan, ya, dikasih surat keterangan. Saya sudah dilantik sebagai penggalang ramu. Nah, ya Kak ya. Dan yang terakhir hiasan das. Sudah tadi satu terpisah putra putri. Ya, hiasan das. Ya. Jadi Kakak 9 metode itu harus dikuasai oleh seorang pembina. Harus ditanamkan dalam program, setiap kegiatan program harus mengandung 9 tadi. Nah ini tidak ada di dunia lain Kak, tidak ada di pramuka dunia. Metode kepramukaan ini khasnya pramuka Indonesia. Yang terbukti sudah dapat menjadikan adik-adik kita adalah adik-adik yang mandiri, yang berani dan bertanggung jawab. Kakak akan bisa membedakan Kak, mana adik-adik kita yang aktif pramuka dengan yang tidak. Bisa enggak Kak bedakannya? Yang biasanya siget kalau pramuka itu cepat, kalau diminta ini cepat, ditugaskan ini segera dilaksanakan. Ya, dibandingkan dengan adik-adik kita yang tidak melo apa-apa. Malu, males, lamban. Diminta bertugas jadi ini tidak bisa. Tapi kalau ketika dia sudah menjadi anggota pramuka, nak jadi MC di upacara, jadi pemimpin upacara laju. Ya. Jadi doa, baca, petugas. Mimpin lagu, apa lagi? Karena apa? Karena semua sudah terangkum dalam pembelajaran kepramukaan. Ilmu-ilmu itu sudah dapat mereka. Keberaniannya dapat. Tidak ada lagi yang malu. Mereka lebih percaya diri karena sudah biasa tampil. Nah itu kayak jadi keinginan kita seperti itu. Tuh lanjut. Habis waktunya belum ini? Mohon izin Kak Yuli. Ya. Nah ini terakhir Kak ya. Jadi pembina pramuka relakan diri untuk terlibat. Nah sebagai pembina pramuka harus merelakan diri untuk terlibat. Apapun terlibat dalam proses pendidikan kepramukaan. Yang kedua harus bisa memahami karakteristis
karakteristik peserta didik. Kemudian tumbuhkan keyakinan pramuka, anggota pramuka. Kemudian gunakan metode kepramukaan. Kemudian supply keperluan, artinya apa yang menjadi kebutuhan adik-adik kita akomodir selagi kita mampu, ya, selagi kita bisa. Himpun kekuatan dan jalin kemitraan. Insya Allah ini kalau dilakukan oleh seorang pembina yang rela ikhlas untuk gerakan pramuka, pasti gugus depannya akan berjalan dengan baik. Ya, lanjut. Dikit lagi, habis ini. Nah, pembina hebat adalah seperti apa, Kak? Pembina hebat adalah pembina yang mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi sekarang walau suka tidak suka, kita harus mengikuti era digitalisasi ini seperti apa, ya. Harus kita ikuti baik dan buruknya, tapi harus bisa kita adopsi atau harus kita hindari hal-hal yang negatif untuk gerakan untuk kepramukaan, ya. Artinya dengan gadget, dengan digital mereka harus lebih mempromosikan kegiatan kepramukaannya lebih luas. Kesempatan ini kan. Kemudian tidak puas dengan apa yang ada. Itu seorang pembina pramuka. Dia pengen tahu, pengen mencoba. Pengen kok bisa gugus depan lain, gugus depan itu bisa kok kami nggak bisa. Gitu nah. Adopsi, boleh adopsi. Asal memang itu baik untuk gugus depan kita. Ya. Kemudian suka dengan hal yang baru, kreatif dan produktif. Hambatan digunakan sebagai tantangan dan bertanggung jawab. Ya, oke, lanjut. Nah, perubahan apa yang dilihat? Halo. Hai, hai. Hai, hai, hai. Ngantuk kayaknya. Halo, halo, hai. Kakak tahu lagu Pada Hari Minggu? Tahu enggak, Kak? Coba Kak kita nyanyikan. Nanti kita gerak. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak. Nah, kita gerakkan. Kita gerakkan tangan. Gini. Nah, begini, begini, kemudian begini, 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 begini. Hei, nah bisa? Konsentrasi. Jangan kalah dengan peserta didik Kak ya. Kalau lagu ini pasti dia heboh, senang banget. Tapi kalau ini karena kita sudah usia menghadapi lansia semua, tetap harus fokus. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ku duduk di muka. Ini pegang ini susah ya. Iya Kak, lagi yuk. Kita semangat yuk, semangat, semangat. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk.
tuk tik tak suara sepatu kuda. Kalau sudah sore memang agak-agak boleh nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi kakak, perubahan apa yang kita lihat diharapkan setelah kita melaksanakan kegiatan pramukaan di gugus depan? Yang pertama perubahan cara berpikir adik-adik kita ya. Ini adik-adik kita, bukan kita. Perubahan cara berperasaan, perubahan cara berperilaku sehingga menjadikan sosok pramuka Indonesia terampil, tangguh, dan berbudi pekerti. Harapan kita itu kak ya. Nah, insya Allah lanjut. Lanjut, apalagi? Nah ini yang terakhir, bisa lagu ini kak? Bisa? Ya, mari kita menyanyikan bersama lagu ini. Lagu ini adalah Mari Kita Kerja. Andaikan kita kerja tanpa rasa sukarela, pastilah usaha kita kan sia-sia. Harapan kita hanya agar generasi muda lebih baik dari generasi kita. Ciptakan dirimu selalu sebagai putera pertiwi, binalah bangsa yang berbudi, bawa laksana. Marilah kita kerja tanpa ada balas jasa, pastilah negara kita aman sentosa. Jadi kalau lihat lagu ini kak, begitu dalam kak, bahwa memang tugas kita rela dan ikhlas untuk bangsa dan negara. Bisa nyanyi lagi sama-sama, semangat kak. Lanak balik soalnya jadi harus semangat, tidak ya? Oke. Ini lagu pembina kak, lagu kita. Nah, ya. Musiknya ada nih kak Fajri, ada dah ini di YouTube? Ada. Pakai musik ya lebih semangat. Anak dari tadi nyawil-nyawil. Ya musiknya mana ini? Ini lagunya Masya Allah, memang begitu Sabar. menyentuh. Kak berdiri kita ayo. Andaikan kita kerja tanpa rasa sukarela, pastilah usaha kita kan sia-sia. Harapan kita hanya agar generasi muda lebih sempurna dari generasi kita. Ciptakan baktimu selalu sebagai putera pertiwi, binalah bangsa berbudi, bawa laksana. Kita kerja tanpa harap balas, pastilah negara kita jaya sentosa. Sekali lagi, ayo semangat kakak-kakakku, semangat untuk membina pramuka. Kita kerja tanpa rasa sukarela, pastilah usaha kita kan sia-sia. Dirasakan lagunya kak, dirasakan. Harapan kita hanya agar generasi muda lebih sempurna dari generasi kita. Ikhlaskan baktimu selalu sebagai putera pertiwi, binalah bangsa dan berbudi, bawa laksana.
Para balas jasa di mana jaya sentosa. Woi, dua kali tepuk pramuka. Luar biasa. Jadi begitu dalam makna lagu ini Kak ya. Mari kita kerja untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara melalui gerakan pramuka. Insya Allah apa yang kita lakukan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Kakak-kakak, demikianlah materi singkat dari saya, sedikit berbagi sharing, bukan berarti saya di depan saya paham semua, karena saya yakin kakak-kakak semua yang memang selama ini mengelola dan melaksanakan kegiatan di Gugus Depan pasti tahu betul apa sih yang menjadi problema di Gugus Depan kita masing-masing. Harapan kami dengan materi ini bisa sedikit memotivasi kita bahwa banyak sekali hal-hal yang harus kita perbuat untuk Gugus Depan kita ke depan. Terima kasih dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kakakku semua, kami mohon maaf. Dan kekurangannya juga saya juga mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri materi ini dengan ucapan lillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kakak kita, Kak Yuli. Oke, baik. Sambil nanti kita akan melaksanakan kegiatan tanya jawab kepada kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil breakfast terlebih dahulu. Nanti kita sambil breakfast kita sambil tanya jawab. Dipersilakan terlebih dahulu. Coffee break. Nah. Break dulu. Patah. Ayo nyampak nih. Itu yang Oke, sambil menunggu kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan, kita sapa terlebih dahulu kakak-kakak yang masih di Zoom. Bagaimana kakak-kakak yang masih di Zoom, masih semangat ya? Walaupun nggak ikut coffee break di sini, tapi tetap masih semangat. Harapannya tetap mengikuti materi ini sampai dengan selesai. Boleh bagi kakak-kakak yang masih di Zoom meeting, diberikan emojinya atau disapa kembali dengan kata-kata hadir seperti itu. Oke, di Zoom meeting ini juga sudah masuk pertanyaan ini, lebih dulu ini. Oke, masih hadir semua ya, alhamdulillah kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih kakak-kakak yang di Zoom meeting masih bertahan sampai dengan sore hari ini mengikuti materi. Oke, masih banyak sekali ya, terima kasih. Oke, baik. Sambil menunggu kakak-kakak yang coffee break di ruangan, kita jawab dulu pertanyaan dari kakak-kakak yang ada di Zoom meeting.
Ini ada beberapa pertanyaan, namun ada satu pertanyaan yang menurut kami menarik untuk dibahas. Itu pertanyaan dari dari Kak Rianti, dari Gugus Depan MA Nurul Jamil. Pertanyaannya, kami ini terbentur dengan kuartir ranting kami yang tidak aktif. Dan kalau ada kegiatan kami selalu ketinggalan informasi. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua yaitu pertanyaannya atau saran saja Kak, bolehkah mulai hari ini setiap mengadakan kegiatan dari 100% peserta, 25% dilibatkanlah kami dari sekolah, yayasan atau swasta. Itu pertanyaan dari Kak Jamil. Mungkin dari Kak Yuli bisa disapa dan dijawab pertanyaan kakak-kakak yang dari Zoom meeting, kami persilakan. Sambil kakak-kakak yang di ruangan sambil didengarkan. Baik, akan kami jawab ya pertanyaan dari Kak Jamil. Terima kasih ya Kak Jamil sudah bertanya dan terima kasih juga tetap stay melalui daring mengikuti kegiatan seminar kepramukaan di Kuartir Daerah Sumatera Selatan. Terkait dari pertanyaan tadi yang mana kuartir rantingnya tidak aktif, ya Kak ya. Nah, sehingga dirasakan apabila tidak aktif program-program kegiatan gugus depan yang ada di lingkungan kuartir ranting itu tidak terkondisi dengan baik, ya kan? Tidak terkoordinasi dengan baik, terkadang tidak tahu apa kegiatan yang ada di lingkungan kuartir ranting itu. Nah, mungkin untuk menyelesaikan masalah ini tentu yang harus dibenahi dulu adalah kuartir rantingnya. Ya, mungkin ada kepengurusannya yang harus kita coba diupdate kembali atau mungkin ditinjau kembali. Untuk itu kita harus berkoordinasi dengan pimpinan wilayah kecamatan. Ya, dalam hal ini Pak Camat selaku ketua majelis pembimbing ranting. Ya, hasil evaluasi selama ini dianggap mungkin kuartir rantingnya tidak bisa berjalan dengan baik. Maka apa yang bisa menjadi solusi? Harus duduk bersama dulu nih. Duduk bersama dengan pemimpin-pemimpin di kecamatan. Apa kendalanya yang dihadapi dari kepengurusan kuartir ranting yang ada sekarang. Nah, dicoba untuk diselesaikan dulu di lingkungan kuartir ranting. Nah, atau bila perlu diregenerasi, diupdate lagi kepengurusannya, dicari mungkin ketua kuartir rantingnya yang memang intens dan yang aktif dan mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mengelola kegiatan-kegiatan di kuartir rantingnya. Mungkin seperti itu. Nah, harapan apabila ini di kuartir rantingnya sudah dibenahi, sudah memang punya komitmen, punya keinginan, semangat untuk memajukan gerakan pramuka di wilayah kuartir ranting, insya Allah gugus depan yang ada di wilayah kuartir ranting tersebut akan terangkat, akan terorganisir, dan mungkin akan dibina secara berkala. Ya, tindak lanjutnya dari kegiatan-kegiatan yang ada di kuartir daerah, kuartir cabang, karena harapan kita di kuartir daerah juga seperti itu. Karena mekanisme pengelolaan gugus depan ini lebih utama adalah bagaimana upaya dan tindak lanjut ataupun apa yang dilakukan oleh kuartir ranting sebagai pengorganisasian yang langsung bersentuhan dengan gugus depan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kegiatan kepramukaan. Ya, jadi dari kuartir daerah hanya bisa menyarankan itu nanti ke kuarcap dan langsung ditindaklanjuti oleh kuarcapnya masing-masing di wilayah kuartir ranting. Insya Allah
kalau memang nanti dipilih kepengurusan kuartir ranting yang betul-betul memahami, minatnya cukup besar, keinginannya untuk lebih detail tentang kepramukaan, insya Allah pasti gugus depan yang ada di wilayah itu akan bangkit dan akan terakomodir semua kegiatan-kegiatannya. Jadi memang kuncinya ada di kuartir ranting itu sendiri. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang selanjutnya, tadi dari sekolah swasta ya, sekolah swasta, yayasan memang selama ini barangkali tidak pernah dilibatkan, mungkin merasa ya Kak ya, seperti memang kadang-kadang itulah tergantung kuartir rantingnya tadi Kak ya. Karena semua gugus depan yang sudah berdiri dan sudah dibentuk itu mempunyai hak yang sama. Baik di sekolah yang negeri maupun di sekolah yang swasta, itu semua harus terdata di kuartir rantingnya. Ya, harus terdata dengan jelas di mana gugus depannya berpangkalan, alamatnya di mana. Jadi sehingga bila ada suatu kegiatan yang dilaksanakan di kuartir ranting, semua harus dilibatkan, ditawarkan, disurati untuk mengikuti kegiatan. Terlepas dari gugus depan itu tidak bisa, itu urusan nanti. Tapi harus ada ajakan, harus ada pemberitahuan, harus ada koordinasi antara semua gugus depan yang ada di kuartir ranting itu. Jadi memang kuncinya kakak-kakak untuk keaktifan gugus depan itu ada di tangan kuartir daerah. Karena kita mekanisme struktur organisasinya seperti itu ya. Dan tentu saja kuartir cabang sebagai pengampuh wilayah di atasnya juga harus juga lebih dominan, juga berperan untuk membina sekaligus berkoordinasi selalu dengan kuartir-kuartir ranting yang ada di lingkungan kuartir cabang itu sendiri. Dan tetap berkoordinasi dan berkolaborasi dalam semua kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi gugus depan, baik itu di negeri maupun di swasta. Harapan kita seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti tidak akan ada lagi terkotak-kotak antara negeri dan swasta karena semua memiliki gugus depan yang wajib untuk dikembangkan, digiatkan pelaksanaannya dan dikembangkan gugus depannya. Ya, semuanya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuli atas jawabannya. Bagaimana kakak-kakak yang teman online sudah terjawab ya? Mungkin nanti lain kali bisa berkabar atau berdiskusi di lain waktu menggunakan sosial media mungkin. Baik, kepada kakak-kakak yang di dalam ruangan, apakah ada yang ingin bertanya? Kita kasih 2. Oke, karena Oh, waktunya sudah habis. Oke, baik. Mohon maaf kakak-kakak yang di dalam. Untuk saat ini pertanyaan kita tutup karena waktu telah habis. Karena yang jam berapa ini? Oh, karena Kak Kuarda telah hadir di tengah-tengah kita, jadi kita cukupkan materi hari ini dan proses sesi tanya jawab kita akhiri dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi di luar kegiatan ini atau di setelah penutupan kegiatan ini ya kakak-kakak sekalian. Mungkin kita cukupkan materi kita pada hari ini. Sebelum menutup acara pada hari ini, izinkanlah saya untuk berpantun. Kakak, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di tanah Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, alhamdulillah telah selesai materi kita pada hari ini. Terima kasih Kak Yuli selaku pemateri. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di gugus depan kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Saya selaku moderator mengucapkan ribuan maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka.
Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yuli Riyati dan juga Kak Yeni yang telah memberikan materi pada hari ini tentang problematika di gugus depan. Mohon izin kakak-kakak sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan upacara penutupan yang akan ditutup langsung oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Kak Dr. Andes Haji Riza Pahlevi. Untuk itu kami persilahkan kakak-kakak sambil menikmati kudapan, kita bersiap-siap untuk upacara penutupan. Cik. Mohon perhatian, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Kak Riza Pahlevi beserta rombongan tiba di tempat acara. 2 kali tepuk pramuka. Selamat datang kami ucapkan kepada kakak di Ballroom Hotel de Zuri Palembang. Kakak-kakak disilahkan duduk kembali. Mohon izin kakak ketua dan kakak-kakak peserta yang berbahagia, sebelum kami membuka acara, izinkan kami mengawali dengan pantun. Pergi liburan ke Jakarta. Dari Palembang berangkat malam. Sebelum kita memulai acara, izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Kakak Dr. Andes Haji Riza Pahlevi. Yang kami hormati, para wakil sekretaris, bendahara, Kapus Diklatda, Kapus Litbangda, dan para andalan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, serta seluruh peserta seminar kepramukaan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2024. Acara penutupan Seminar Kepramukaan Kuartir Daerah Sumatera Selatan, Sabtu 16 November 2024 dimulai. Menyanyikan himne Satya Dharma Pramuka. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan sekaligus menutup secara resmi kegiatan seminar kepramukaan Kuartir Daerah Sumatera Selatan tahun 2024. Kepada Kak Riza Falepi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Kuarda Sumatera Selatan yang hadir langsung, bendahara, wakil sekretaris, lalu badan kelengkapan kuartir, langsung hadir Kapus Diklat, Ayu yang cantik atau kakak yang cantik. Tadi baru nunjuk materi ya, Kak Yulianti. Berdiri Kak Yulianti. Beliau ini, salam. Beliau ini sehari-harinya ASN di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Sudah pindah? Nah, aku tidak tahu pindah. Tahunya masih di Pramuka, Kapus Diklat dah. Yang juga saya hormati, ada di sini langsung Kak Dr. Sungkowo. Berdiri Kak. Nah, ini sudah tahu pemateri kan. Beliau ini senior di Pramuka. Juga dosen di Universitas Sriwijaya FKIP pada masanya. Ya, pada masanya, tapi masih jiwa muda terus. Yang juga sama-sama kita hormati, langsung di sini hadir para andalan. Ada di sini wakil untuk memeriksa keuangan Kuarda Sumatera Selatan, juga termasuk memikirkan keuangan di sekolah. Kak Bobi, berdiri Kak Bobi. Nah ini, Kak Bobi ini pramuka asli nih. Begitu juga yang saya hormati kakak-kakak lainnya, para peserta atau undangan yang berbahagia, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu. Saya dititipi pantun oleh Kak Mawardi, wakil sekretaris. Berdiri Kak Mawardi, nah, ini wakil sekretaris. Selain dari Kak Arwan, kalau kepala sekolah tahu Kak Arwan, berdiri Kak Arwan. Nah, saking disiplinnya Kak Arwan, dia sendiri masih pakaian pramuka. Ya, nah ya, apa dia baru datang, tapi Inggris lama dari awal, sama dengan Kak Sungkowo. Saya dititip pantun bunyinya sebagai berikut. Kalau tadi mungkin Devi ya, menyebut pantun cakep. Ini kita jawab baik dengan semangat. Ya, supaya ada perubahan yang akan terjadi di sekolah tentang pramuka. Pantunnya kira-kira nyambung tidak nyambung, mudah-mudahan nyambung. Ke pasar membeli cabai. Tidak lupa membeli mangga. Walaupun kegiatan seminar telah selesai, semoga semangat masih terjaga. Kakak-kakak yang saya hormati, saya banggakan, dan saya sayangi. Saya selaku Kakwarda Provinsi Sumatera Selatan merasa bangga hari ini kita melaksanakan seminar tentang kepramukaan yang tadi saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi saya titip bahwa insya Allah saya nutup. Kebetulan saya kontak PLT Kadisdik Kawal yang merupakan junior saya.
bahwa Kak Awal tolong jangan tidak datang. Jam berapa be tolong dikondisikan dengan panitia karena beliau sibuk. Karena saya mengalami kalau kepala dinas itu sibuk. Ya alhamdulillah saya lihat dari laporan yang ada di grup, Kak Awal kebetulan hadir kan sebagai moderator telah hadir. Untuk itu saya merasa bangga sekali. Mudah-mudahan ya Kak Bobi, kegiatan kita ini akan lebih semangat lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Perlu kami sampaikan kepada kakak-kakak para hadirin peserta seminar yang saya hormati. Belum melibatkan secara 100% gugus depan di semua sekolah yang ada di Sumatera Selatan, kita alhamdulillah masuk tergiat baik di Indonesia maupun di Sumatera. Tepuk tangan dulu. Apalagi nanti gugus depannya semuanya sudah terakreditasi. Tepuk tangan dulu. Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan terakreditasi? Ya tentu kita sudah ada buku ya. Buku itu silakan bisa dititipkan di perpustakaan. Buku apa Musgus ya, Musyawarah Gugus Depan. Nah, oleh sebab itu materi narasumbernya ini Kak Badarudin ya. Nah, ini senior saya berdiri Kak Badarudin. Nah, ini dari perguruan tinggi UIN. Jadi rata-rata pramuka ini usianya 65 bahkan 70 tapi kayak 45 dan 50. Kenapa? Karena di situ ada lagu di sana senang, di sini senang, di sana sini senang. Walaupun mungkin ada sekolah disurati LSM, mungkin ada sekolah yang mungkin nak nego tentang surat ini nak dimasukkan atau tidak. Inilah zamannya. Ya LSM lah tahu kan, lo kak senang maju, lo kak susah mundur. Nah jadi itu. Tapi itu tidak usah dihiraukan kalau kita bekerja dengan penuh semangat dan dengan penuh aturan. Kakak-kakak, hadirin undangan yang hormati. Saya berkeinginan walaupun tidak 100% minimal mendekati 100%. Karena selaku Kakwada insya Allah 2027 akhir kita berakhir. 5 tahun tidak terasa Pak Bobi. Saya selalu di mana tempat saya berpijak harus ada yang saya tinggalkan. Baik secara hard skill maupun soft skill. Hard skill artinya gedung. Bisa dilihat bagi gugus depan. Kamabigus sekali-sekali lihat kantor Kwada. Tidak jauh-jauh. Di samping DPRD atau di belakang Dispenda. Nah, lihat perannya dan lihat paskanya ya Kak Adi. Begitu juga buper kita. Buper Gandus. Alhamdulillah Kak Kowok, Kak Bobi maupun kakak-kakak yang lainnya sudah mulai banyak antrian untuk menumpang atau meminjam ataupun menyewa. Menyewa dikatakan apa sebab? Karena listrik nak dibayar. Tukin ya, pakai tukin. Kemudian air mau dibayar. Kebersihan juga mau dibayar. Nah insya Allah nanti akan lebih lengkap. Di situ sudah ada flying fox ya. Kemudian ada jejaring. Ada juga untuk kita kalau lari-lari kecil apa? Nah jogging track. Situ juga ada kolam danau. Saya juga merencanakan di samping aula sudah dibuat. Insya Allah kita buat nanti kolam pemancingan. Siapa yang hobi mancing itu ada. Tapi bukan di danaunya. Ada di tengah kolam lagi. Tapi dibuat khusus kolam pemancingan kita buat secara berbayar. Ya kalau di danau sudah dilihat sendiri. Nah berangsur-angsur kita untuk memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu kepada kakak-kakak yang ikut seminar hari ini. Saya lihat alhamdulillah masih wajah tua wajahnya masih wajah-wajah lama kelihatan ini. Ada Ibu Binti lihat tadi. Masih nama Ibu Binti kan? Belum berubah. Takutnya kalau dari Gandus pindah ke Jakabaring berubah bukan Binti lagi tetapi masih Ibu
Terima kasih. Hal-hal lain tadi kelihatan ada Pak Hamdani, ada Ibu Erma, ada yang dari Oki masuk ke Palembang, SMA 4. Adinda kami Sutami. Bagus. Silakan penuh semangat dan silakan penuh dengan kolaborasi, persatuan dan kesatuan. Adik-adik kami atau kakak-kakak, insya Allah ke depan, saya sudah bincang dengan Kak Awal, kepala sekolah diwajibkan ikut KMD. Insya Allah ke depan. Supaya bisa memerintahkan gurunya yang bekerja di wilayah sekolahnya. Jangan jeruk makan duren. Kalau jeruk makan jeruk masih lemak. Ya, kalau kepala sekolah yang nggak ngerti KMD, tetap dibudikan oleh guru. Nah, oleh sebab itu minimal ikut KMD. Saya juga minta dengan Pak Awal buat aturan ke depan selain dari guru penggerak yang bisa jadi kepala sekolah pengawas maupun selain, ya saya juga mesti minta untuk jadi guru penggerak Pak Awal, kita kalau mengikuti peraturan pusat secara 100% tanpa dikoreksi, itulah galak nepuk air dulang mecik muka kita dewek. Baru pernah kita alami yang terburuk. PPDB. Kacau balau. Se-Indonesia 911 ilegal, belum yang nambah. Untung Kementerian Baik Hati. Karena saya berpesan pada Pak Sekda, selamatkan anak bangsa. Itu Pak Bobi, selamatkan anak bangsa. Anak tidak salah. Yang salah mengambil kebijakan. Nah, alhamdulillah. Semuanya sudah masuk kan? Di apotek ya, dapat pokok pendidikan. Nah, hal ini tidak lain harapan kita jika pimpinan itu baik, turuti. Jika pimpinan tidak baik, zaman sekarang jangan diikuti. Kalau diikuti, nyusahkan badan dewek. Saya sedih. Semenjak saya tinggalkan, sudah 2 dalam penjara. Tidak kepala sekolah, tidak kabit. Bahkan saya dilibatkan. Tenang saja saya. Sampai di sana tidak ada yang terdakwa menanyakan ke saya apa yang ada diberinya. Itu pasti ada bisikan orang-orang tertentu yang ingin melibatkan saya. Ya alhamdulillah kalau kita tidak. Kak Hadi, Kak Sungkowo. Tambah clear and clean kita. Ya, nah itu. Jadi oleh sebab itu saya berpesan ya kepada, karena saya masih ada kewajiban sebagai analis kebijakan utama bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Kalau dengan Kak Hadi ini saya dimasukkan Kak Ridwan ya di Majelis Dikdasmen Pengurus Wilayah Muhammadiyah sebagai anggota Dewan Pakar. Ya, anggota Dewan Pakar Majelis Dikdasmen. Bahkan melalui Kak Ridwan termasuk Kak Awal, walaupun saya tidak hadir di tengah-tengah Pak Menteri, itu ada tulisan saya dititip kepada staf ahlinya Menteri. Tentang apa? Baik dari kurikulum Merdeka, PMM, ya. Kemudian baik tentang PPDB, baik tentang asesmen, yang rata-rata anak tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi tantangan. Karena asesmen kan hanya sampel, ya enggak? Tidak semua individu. Makanya anak-anak sekarang, baik sudahlah anak belajar semangat. Kecuali anak yang memang pintar nih, tetap dia belajar. Itu Kak Arwan sebagai kasih kurikulum. Apa jawabnya? Tidak belajar masih naik, tidak belajar masih lulus. Nah itulah pendidikan kita. Nah itu alhamdulillah, dengan masuknya menteri ini orang Muhammadiyah, tidak lagi dari ojek online. Ya, mudah-mudahan akan lebih mengerti. Sisip dikit, insya Allah mungkin ini prediksi saya. Mungkin balik lagi kakek ke KTSP.
Aku lihat gambarnya bisa-bisa ke KTSP lagi. Kurikulum Merdeka walaupun sudah berapa metode diberikan, aku lihat gurunya masih maklarullah. Kalau bahasa Pak Herman Deru atau bahasa Pak Syaril Usman, maknodo. Tidak ngerti. Itu Pak Hadi, tidak ngerti kurikulum Merdeka itu. Kenapa? Karena banyak diambil dari tenaga ahli, tim ahli dari pusat yang kira-kira tidak tahu keadaan di lapangan. Contoh baik PPDB, ada jalur zonasi. Saya sedih pada saudara saya SMA 1, SMA 3, SMA 5, SMA 6, SMA 17. Mak Mano nak nyamoi Ignatius, Saperius, Kumbang, dan seterusnya. Kalau zonasi. SMA 17 itu kalau diterapkan zonasi sampai 3 tahun, balik lagi SMA 17 itu SMA Duafa. Iya betul. Tidak lagi keren. Tidak lagi jadi kebanggaan. Kasihan anak yang pintar, tapi di lingkungan sekolah rumah dia tidak ada sekolah. Harusnya bertarunglah di sana yang terbaik dari yang baik. Dari segala penjuru. Baik di wilayah Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan. Asal pilihan dia. Ini tidak nuruti aturan pusat. Lalu jadi lolo kalau gitu. Nah ini ya, saya ini benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Kalau kepala sekolah, Kak Kowo, lah hafal dengan aku. Kalau salah, terus salah. Kalau aku yang katakan salah di belakangnya. Sebutkan salah yang kamu gawikan nih. Yang benar ini, contoh ini. Nah Kak Arwan nih, beliau ini potensi untuk kabid dan kepala dinas. Tapi kelihatannya Kak Arwan ini muda, tapi lah tua rupanya. Nah ngapa dia ngadap ke aku waktu aku kadis Pak Reja, aku tidak bukan bantu Pak Reja, tidak mau. Cuma aku nak mikirkan apa? Anak Pak Reja, anakku masih kecil. Nak misbar jadi dosen. Aku dukung. Alhamdulillah Kak Arwan. Dengan didukung, dia pindah, bisa misbar jadi dosen. Bahkan sudah diangkat oleh Bu Nyayu, rektor. Jadi ketua apa? Kamu di program studi. Tepuk tangan dulu untuk Kak Arwan. Jadi usianya apa pensiunnya? Tidak jadi 60, 65. Kalau tidak tuh Kak Bobi 58. Kalau 58 mungkin setahun 2 tahun lagi pensiun Kak Arwan ya. Nah, tapi karena 65 masih panjang. Apalagi kakek tidak lama lagi Profesor Dr. Arwan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa 70. Nah kalau Pak Reja bukan dosen. Nah ini juga Alhamdulillah. Yang harusnya kawan-kawan aku kepala dinas lah pensiun galau. Aku masih pakai lambang Korpri. Nyambung Pak Adi sama kayak kamu dosen di luar profesor. 65. Lemak juga jadi japung utama. Kalau tadi strukturnya paling utama kan di kepala dinas. Sekarang fungsional yang paling utama. Ternyata Pak Mawadi kalau ditanjau dari rezeki, tidak beda rezeki yang kepala dinas. Kalau kepala dinas level 15, japung utama level 14. Ya, nah jadi itulah kita tidak menyangka bekerja saja baik-baik. Termasuk juga kepada adik-adik kami, kita harus ingat, Kakwada se-Indonesia ini satu-satunya kakwada dari kepala dinas, cuman Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Lain itu paling kecil bini gubernur. Iya betul. Dan mungkin bini gubernur tidak kalah, sekda. Tapi itulah tadi, sekda mimpin, istri gubernur mimpin, tidak dapat tergiat. Nah dicoba out of the box, seorang Hadi menunjuk saya, alhamdulillah aklamasi, tergiat se-Indonesia, Kak Tia, tergiat juga se-Sumatera. Tepuk tangan dulu. Nah saya punya cita-cita begitu juga gugus depannya. Akulah bisik-bisik, manulah kita supaya gugus depan ini dapat katakan terfavorit ya. Yang tadi ada narasumber.
narasumber dari Lampung. Ya, gugus depan yang terfavorit. Dari mana tuh? Metro, Nah, itu dicontoh. Contoh, tidak rugi. Itu sudah apa? Di Pramuka itu sudah multi pendidikan ada semua. Termasuk pendidikan karakter. Pendidikan mental, spiritual, ada semua di sana. Nah, jadi kakak-kakak kami merasa bangga. Kesimpulan dari seminar ini, mudah-mudahan Anda tidak lanjut. Tadi sudah sesinggung ke Kamabigusnya. Apakah KMD? Ini kelihatan semuanya SMA ada, SMK ada ya. SMP ada, MA ada, MA. Ada ya. Nah, begitu ya. Juga MTS. Simpulan saya, seminar ini insya Allah semua yang ikut maupun yang belum ikut tolong ditransfer atau dipindahkan atau diajak kawan-kawan kepala sekolah ya, maupun kepala sekolah yang belum ikut. Kesimpulannya kita sampai kapanpun selagi nyawa kita masih sehat, masih diberikan Allah, kita harus prima. Tepuk tangan dulu. PRIMA. Apa itu P-nya? Mau tidak mau profesional. Di bidang apapun. Sebagai kepala sekolah harus profesional. Harus bisa ngembangkan. Oh penting gugus depan ini. Oh, bagaimana petunjuknya? Oh ada buku mugus. Udah siap, ajukan untuk diakreditasi. Jangan sekolah saja. Gugus depan akreditasi ini ada perguruan tinggi. Bahkan diwajibkan Kak untuk sebelum dia mendapat sarjana Nah, UIN aktif betul. Di bawah UIN ada lagi Unsri kan, fakultas itu FKIP-nya. FKIP ini PPPG Nah, mahasiswa PPPG itu diwajibkan juga. Nah, artinya pentingnya ini. Dasar Mas Nadiem Makarim dari eskul nak dibuatnya sunat. Eskul wajib jadi sunat. Heboh saat itu, ini menyimpang dikit. Ya, baru saya teruskan. Heboh saat itu, saya sebagai Kakwada bersama teman-teman 30 lebih sepakat menolak mau bersama Pak Buas Kakwarnas menemui Pak Jokowi. Ternyata Pak Nadiem belum sempat kami ke sana, dia sudah langsung meralat dengan video call menyatakan bahwa eskul itu tidak sunat tapi kembali wajib. Ada lagi masih nuntut. Tidak bisa Pak, kita nak bicara dengan apa? Video itu baik. Harus dirubah lagi peraturan permennya itu. Permendikbudnya. Aku yang nunjuk. Saya orang pendidikan asli Pak. Pak Buas tahu. Usul sikok kita doa sama-sama. Mudahan Mas Wowo tidak makainya lagi. Alhamdulillah. Ternyata doa tercapai. Itulah. Ya kalau diganti menteri otomatis kembali lagi. Bahkan dibagi 3 kan. Ada menteri pendidikan dasar dan menengah. Ada menteri riset teknologi perguruan tinggi. Ada menteri kebudayaan. Nah, jadi itu. Jadi P-nya apa? Profesional. Ya, baik sebagai guru maupun kepala sekolah. Termasuk diri saya. R-nya apa? R. Harus responsif. Harus tanggap, cepat tanggap, respon keadaan suasana situasi lingkungan. Jangan kita melok ngoyo. Ya, kita jangan buyanigo, jangan pinterigo. Yang galak masuk pordeo itu karena buyanigo, karena pinterigo. Itulah. Duit lain tak besar nerimonya, masuk. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi itu. Kepada saudara-saudara semuanya tidak ada yang tidak mau uang. Tapi jangan uang bisa membeli kita, tapi kita bisa mengatur situasi kondisi. Supaya kita selamat semua. Nah itu jadi R-nya apa? Responsif. I-nya pada kata prima apa? Mau tidak mau. Tadi Pak Awal tidak sempat menunggu saya karena mau mengantar juri untuk government inovasi. Karena kita berapa tahun ini memperoleh terbaik untuk inovasi. Itu didukung oleh siapa? Sekolah yang terbanyak melaksanakan inovasi. Baik guru, kepala sekolah maupun siswa. Nah, jadi saya tahu dia ngantar ke bandara ke awalnya. Jadi I-nya harus apa? Ada inovasi.
M-nya apa? Melayani. Walaupun kita kepala sekolah, kalau dulu namanya GEROT, direktur, ya kan? Direktur SMK 1. Sekarang enggak, kepala SMK 1. Nah, jadi harus melayani. Karena kita pelayanan. Baik sampai perguruan tinggi Pak, Kak Badak maupun menengah sampai dengan pendidikan dasar dan SLB. Harus melayani. A-nya, nah ini yang selalu saya ingatkan A-nya. Apapun kegiatan, A-nya itu administrasi. Aku ingatkan terus, jangan lupa A-nya itu administrasi. Yang apa? Yang akuntabel. Nah, administrasi yang pacak dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulan dari sini, kakak-kakak kami, para peserta seminar, dan terima kasih para narasumber. Tidak lain saya mengharapkan mudah-mudahan setelah pasca seminar ini kita prima galo. Amin ya robbal. Amin. Sebelum aku tutup, tidak perlu panjang lebar karena sudah ini gedung ini nak dipakai wong debat calon kepala daerah. Ya, maka kita yel-yel dulu. Kalau aku sebut gugus depan di Pramuka Sumatera Selatan, jawabnya prima, prima, prima. Oke? Siap ya? Gugus depan Pramuka Sumatera Selatan, prima, prima, prima. Demikian, terima kasih atas izin yang hadir di dalam ruangan ini dan atas ridho Allah SWT dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh Quadra Pramuka Sumatera Selatan secara resmi saya nyatakan ditutup. 2 tepuk pramuka. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kepada Kak Riza yang telah menyampaikan sambutan sekaligus menutup kegiatan kita secara resmi. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Dr. Haji Kemas Badarudin. Kepada kakak disilakan. Kakak, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, yang tidak beragama Islam, akan saya pimpin secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wabtah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma ya muyassira kulli asir. Wa ya jabira kulli kathir. Wa ya ma'mana kulli khair. Yassir alaina kulla asir. Wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir. Wa anta alimu biha basir. Allahumma ya Allah. Kami yang lemah ini hadir di sini ya Allah. Mengharapkan ridho-Mu ya Rahman. Agar kami mendapatkan ilmu pengetahuan yang Kau berkahi ya Allah. Dan semua kami menjadi orang-orang yang prima ya Rahman. Sebagai dikendak di kuartir daerah kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Agar kami selalu dekat dengan-Mu ya Rahman. Menjalankan semua perintah-perintah-Mu dan semua larangan-Mu ya Allah. Kami bisa mengabdikan diri kami. Untuk mengembangkan pramuka di sebelah selatan itu sebaik-baiknya ya Allah. Sehingga bangsa yang akan datang adalah bangsa-bangsa yang taat dan menjalankan semua perintah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Agar kami bisa melaksanakan semua keinginan kami ya Allah. Agar tercapailah tujuan gerakan pramuka Sumatera Selatan ini dengan sebaik-baiknya pula ya Allah. Akhirnya ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada kami minta tolong. Tolonglah kami ya Allah. Bimbing kami ya Rahman. Dekap dengan segala cinta kasih-Mu ya Allah. Dan satukan kami seperti di surga-Mu nanti bersama Rasul-Mu ya Rahman. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Maafkan semua khilaf dan salah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara penutupan Seminar Kepramukaan Kuartir Daerah Sumatera Selatan tahun 2024. Saya Debbie Farisa selaku pembawa acara, mohon maaf bila terlanjur kata dan terlampau cara. Jalan-jalan ke Surabaya, melihat orang jualan soto babat. Terima kasih atas kehadirannya, semoga pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Mohon izin kakak-kakak sekalian, sebelum kita bubar di Ballroom Hotel The Zuri, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan juga kepada kakak-kakak yang hadir secara virtual, boleh untuk tetap on cam karena kita akan screenshot terlebih dahulu untuk mengabadikan momen kita pada hari ini. Mohon izin kakak boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Kakak-kakak yang hadir secara virtual melalui Zoom, boleh mengambil pose, boleh tersenyum. Kami mohon izin untuk on cam bersama-sama dengan peserta luring di Ballroom Hotel di Zuri Palembang. Kita akan foto bersama. Sekali lagi, baik ini nampaknya sudah siap ya kakak-kakak, Masya Allah. Sudah menyiapkan senyum terbaik. Boleh gaya formal dulu kakak-kakak? Boleh gaya formal dulu? Kita hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya komando. Menunjukkan semangat kita sebagai para pembina pramuka. 1, 2, 3. Mari kita berikan senyum yang terbaik. Cikal atau tunas kelapa. Boleh kakak? Kakak-kakak ini Zoom juga boleh ikut serta. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih kakak-kakak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang hadir baik secara langsung di Ballroom Hotel The Zuri Palembang maupun yang hadir secara virtual melalui Zoom meeting dan juga live streaming di YouTube Kuarda Sumsel. Kami ucapkan terima kasih. Kepada kakak-kakak yang tergabung di Zoom, kami persilahkan untuk meninggalkan room meeting karena acara kita telah selesai.